Ya, balik lagi. Perkenalkan, saya Wahyu dari Advertising Story. Sekarang kita mau ngomongin untuk eh, pemesanan kemarin eh, perusahaan PT Adiputra Jaya Teknik Servis AC mau buat aplikasi untuk karyawannya, slip gaji dan lain-lain untuk mempermudah karyawannya. Kalau ini kita agak eh, banyak sekali uh, database-nya. Ini untuk database absennya. Nanti kalau mereka absen larinya ke sini, telat atau tidak. Ini untuk loginnya, mereka tidak pakai register pendaftaran karena kan bukan untuk umum, jadi pihak PT mereka yang uh, mendatanya dari username, password. Dia ada dua screen, jadi khusus untuk orang kantor sama orang lapangan. Dua dua ini dua screen dia. Jadi kalau orang lapangannya buka beda, orang kantor buka beda. Kalau orang lapangan bisa ngelihat gaji dan sebagainya, orang kantor itu ngelihat total gaji dari karyawannya gitu. Oke, ini fotonya mereka. Jadi ada detail gaji juga. Ini jadi mereka bisa ngeliat detailnya karena mereka sistemnya bagi hasil sama teknisinya sama karyawannya. Oke, ini saya contoh untuk satu user aja dulu ya, karena banyak banget nih usernya. Oke, langsung aja kita lihat aplikasinya. Oke, kita cek aplikasinya. Oke, fitur yang pertama ini eh, karena dia sudah nggak ada loginan, sorry, nggak ada register, harus langsung login. Kita pilih salah satu aja ya. Misalkan inilah. Oke. Masukkan username Anda. Masukkan namanya, sorry, namanya username-nya Ari, passwordnya. Masukkan password Anda. Jadi kalau dia pencet tetap login, pencet ini, uh, nanti suatu saat dia mau masuk ke aplikasi nggak perlu login ulang, dia langsung otomatis login. Oke, saya contohin dulu ya. Misalkan kita pakai nggak usah pakai tetap login. Oke, nah ini login berhasil. Misalkan saya langsung close begini, terus coba saya masuk ulang. Nah, dia akan harus login ulang. Jadi Masukkan username eh, Anda. agak susah mereka nanti kalau harus login ulang. Misalkan gini. Masukkan password Anda. Oke, misalkan saya tetap login, klik masuk. Oke, dia masuk. Misalkan kita ulang lagi. Tadi kita sudah pakai tetap login. Coba masuk lagi, apakah langsung login? Nah, dia langsung login otomatis tanpa kita ngetik-ketik lagi karena sudah tersimpan ID-nya di handphonenya mereka, di database handphonenya mereka, database lokal ya. Nah, oke. Di sini si karyawan bisa, oke, ini ada foto, udah jelas ada foto. Terus ininya teknisi atau apa, posisinya, posisi di kantornya, nama lengkapnya harus Susanto, gajinya di sini. Oke, misalkan dia mau ngeliat kok gue bisa dapat gaji segini ya gitu. Dia bisa ngeliat detail gaji. Oke. Nah, di sini dia bisa ngeliat detail gajinya dia. Dapat dari mana aja, di tanggal berapa aja dan sebagainya. Itu. Oke. Nah, di sini juga ada karena mereka orang lapangan, jadi mereka berinteraksi langsung sama konsumen. Di sini saya kasih untuk fitur list harga.
Mereka bisa ngelihat list harganya biar mempermudah. Dan mereka ini kan servis AC, jadi di sini saya kasih fitur kode error. Misalkan untuk AC Daikin misalkan. Nah, di sini lengkap nih kode error AC. Misalkan ada kode error misalkan A1 kerusakan di mana? Di indoor PCB dan sebagainya. Oke, itu Daikin. Misalkan kita ke LG. Nah, di kalau LG banyak, ada split, kaset, multi karena mereka beda-beda. Split beda, multi beda kode errornya. Begitu. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Inventaris. Nah, setiap mereka nih si PT ini pengen semua karyawan tercatat inventaris itu mereka alatnya lengkap atau tidak. Jadi saat sewaktu-waktu mereka keluar atau mengundurkan diri atau dikeluarkan lah ya, seenggaknya nanti disamakan uh, inventaris yang dari kantor lengkap atau tidak gitu. Oke, di sini juga ada motor, ini belum ada database-nya. Motor ini gunanya kalau si uh, apa karyawan servis motor dapat ganti dari rembes dari kantor. Di sini ada ininya pencatatannya per tanggal berapa dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini karena mereka orang lapangan dan perusahaan ini mencakup Jabodetabek wilayah servisnya, jadi saya juga ngasih kumpulan toko spare part di daerah Jabodetabek gitu. Ini saya ngambil dari Google ya untuk uh, datanya. Misalkan dari Depok. Nah, ini jadi mereka tinggal klik locationnya, langsung menuju ke Google Map. Jadi mereka langsung menuju ke lokasi tokonya gitu. Oke, Jakarta Selatan, begitulah dan sebagainya ya. Nah, Jakarta Pusat lah kita cek lagi. Nah, ini. Jadi mereka tinggal klik apanya linknya supaya bisa langsung ke tokonya ke Google Map. Oke, kita ke screen selanjutnya. Di sini mereka katanya terbiasa dengan konsumen-konsumen uh, internasional di Jakarta ya, dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Gitu. Jadi, tapi mereka ini mau di aplikasi ini sebenarnya kan bisa pakai Google Translate ya, cuman mereka mau di aplikasi ini adalah fitur translate-nya. Jadi ini saya bikin translate juga di sini. Misalkan ini dari bahasa Indonesia ke bahasa apa. Ini saya kasih cuman masuk sedikit karena kebanyakan konsumen katanya mereka hanya dari negara ini saja gitu. Terbanyak lah gitu. Dari sini juga jadi mereka bisa komunikasi juga biar biar lancar komunikasinya. Oke, kita selanjutnya stok AC ini sebenarnya si perusahaan ini juga jual-jual AC dan sebagainya. Kita cek, ini masih belum ada database yang masih kosong. Ini juga tinggal diisi online sebenarnya sama mereka. Stok unit itu misalkan AC Daikin, berapa PK, ada berapa unit dan sebagainya supaya biasa menawarkan ke konsumen. Oke, jadi si perusahaan ini juga minta pembayaran bisa via QR code gitu. Jadi tinggal di scan, nggak perlu daftar-daftar lagi. Dan mereka begini. Jadi, tapi mohon maaf saya nggak bisa ngeliatin dalamnya. Permintaan dari perusahaannya, tolong katanya jangan diliatin lah gitu untuk dalaman nomor rekening, QR code dan sebagainya. Gitu. Oke, kita back dulu. Nah, si mereka juga pengen katanya ada absensi. Gini absensi. Nah, di sini langsung. Jadi absensi ini dua cara. Cara pertama di scan QR, itu habis scan QR mereka harus foto, harus selfie kalau mereka ada di kantor. Jadi mereka katanya biar nggak bisa ngakalin dan sebagainya lah. Jadi dua dua verifikasi ya dari scan QR, habis scan QR langsung ke foto. Ini saya coba saya kasih contoh ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya kasih QR code asal dulu aja.
karena biar oke, ini ya contoh QR code-nya. Misalkan scan QR dulu. Oke, izinkan. Oke, kita scan QR. Maaf, agak lama, agak lemot ini saya. Nah, setelah scan QR akan tombol scan QR tadi berubah menjadi foto. Jadi mereka harus selfie. Misalkan, oke, izinkan. Mohon maaf ya, saya foto ke tempat lain aja. Seharusnya mereka harus selfie. Oke, misalkan, ya anggaplah mereka selfie ya. Oke, oke. Nah, setelah mereka selfie, eh, klik checklist. Hmm, katanya mohon tunggu, sedang upload foto. Oke, setelah selesai upload foto, dia akan otomatis tampil. Jadi sebenarnya harusnya foto si karyawan yang sedang selfie. Itu di bawahnya tanggal, di bawahnya jam kapan dia melakukan foto tersebut. Habis itu setelah klik upload sekarang, nah dibilangin langsung nanti kalau mereka memang telat, jadi kalau di atas jam 8.30 mereka akan dianggap telat, di bawah jam 8.30 mereka dianggap tidak telat gitu. Jadi ini karena sekarang jam 2 pagi dianggap tidak telat sama kantor gitu. Oke, misalkan kita refresh dulu. Nah, nanti dia akan langsung ke sini. Nama karyawannya, jabatannya, teknisi. Nah, ini jamnya nih. Dari tanggal, jam, lengkap. Nah, ini fotonya, dia berupa link ya. Jadi, tapi kalau diklik, nah, dia akan melihat fotonya. Itu statusnya telat atau tidak telat. Oke, itu untuk fitur uh, absensi. Nah, ini fitur terakhir. Jadi daftar standby. Jadi mereka ini katanya mau apa? Mobile. Jadi jobnya itu dikasih via WA dan sebagainya. Jadi mereka harus mendaftarkan kalau mereka sudah standby dan sudah selesai pengerjaan. Gitu. Nanti larinya ke sorry ke sini larinya ke database standby ini. Misalkan klik daftar standby. Nah, di sini ada tulisannya namanya siapa, jabatannya apa. Nah, posisi dia standby. Di sini juga ada keterangan. Mohon daftarkan diri Anda 15 menit sebelum pekerjaan selesai atau jika Anda sudah siap menerima job. Jadi, mereka ini harus menyelesaikan pekerjaan dulu atau 15 menit sebelum selesai supaya si kantornya bisa tahu kalau mereka ini sudah siap menerima job selanjutnya. Nah, di sini misalkan standby-nya di mana? Di daerah Cibubur. Ini saya refresh dulu ya. Cibubur. Misalkan Cibubur, Jakarta Utara. Sorry. Cibubur, Jakarta Utara. Nah, di sini di saat dia klik standby, oke, klik yakin. Nah, di sini langsung tertera namanya siapa, teknik siapa, jabatannya apa, posisi standby di mana, gitu. Jadi si kantor langsung bisa ngasih atau menyiapkan pekerjaan selanjutnya untuk si karyawan tersebut. Nah, di sini juga di aplikasinya langsung tertulis silahkan tunggu konfirmasi dari kantor dan tidak ada tombol standby lagi karena dia sudah mendaftarkan standby. Jadi dia tidak akan bisa mendaftarkan lagi biar nggak ke double gitu. Sebelum si kantornya menghapus data ini, sebelum kantor menghapus data ini dia tidak akan bisa mendaftarkan standby. Jadi biar kantor nggak bingung gitu. Oke, kayaknya udah fiturnya. Inventaris, stok aset, translate, spare part, dan sebagainya. Absen. Oke, ini tadi kan kalau kita tutup begini,
dibuka dia akan otomatis login. Nah, ini kan otomatis login. Tapi gimana caranya biar dia nggak otomatis login lagi gitu? Nah, kita juga ada tombol sign out di sini supaya nanti di saat dia klik sign out begini, dia akan sign out dan harus login ulang. Nah, di sini oke belum ya. Oke, di sini dia nggak otomatis masuk, harus login ulang lagi karena tadi sudah di sign out gitu fiturnya. Oke, segitu aja dulu untuk saat ini. Katanya sih nanti mau ada penambahan fitur-fitur lagi untuk PT Diplo Jaya Teknik gitu. Terima kasih sudah menonton videonya.